warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sudah berada di dalam bulan Ramadan. Bulan yang kita rindukan kedatangannya, bulan yang kita harapkan kehadirannya untuk kita bisa bulan yang penuh maghfirah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan semua dosa-dosa kita pada bulan ini. Alhamdulillah kita pagi ini bisa mulai lagi kajian kita Ma'rifatullah. Insya Allah pagi ini kita akan mengkaji nama asma Allah Al-Aziz dan Al-Jabbar. Baik, sama-sama kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, Pak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain. Waduh. Baik, Bapak Ibu, semoga puasanya diridhoi, diterima oleh Allah SWT. Kata kita semua amin. Mari kita mulai kajian kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya, kenapa? Waladhdallin. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke nama Allah Al-Aziz. Al-Aziz ini ditemukan beberapa kali juga dalam Al-Quran, termasuk banyak ya. Itu berasal dari kata azza, ya izzu, izzan, yang berarti perkasa terhadap segala sesuatu. Baik perkasa dalam melakukannya atau Allah maha hebat, maha berwibawa dalam meninggalkan sesuatu. Itu makna pertama. Dan makna yang kedua, Al-Aziz itu bermakna Al-Khatirul Jadir, ya, yang sangat diperlukan orang, tapi dia hanya satu saja. Apa bahasa yang paling enak? Kalau bahasa Arabnya enak, ya, Al-Khatirul Jadir atau Al-Adimul Masal, yang tidak ada yang sebanding dengannya dan semua orang membutuhkannya. Nah, itu makna kedua dari Al-Aziz. Maka ada istilah dalam ilmu hadis, hadisun aziz, hadis yang jarang. Tapi kita butuh hadis-hadis seperti itu karena ada beberapa lafaz yang menarik misalnya. Begitu juga Allah. Nah, kalau versi saya, Al-Aziz ini boleh diartikan yang maha unik. Yang maha unik. Allah lah yang maha unik. Unik, antik, ya, itu Aziz. Iya. Hilang suaranya, Ustaz. Maaf, hilang suaranya. Jadi Al-Aziz dapat juga diartikan tadi, pertama adalah yang maha berkuasa terhadap segala sesuatu, dan yang kedua Allah Subhanahu wa taala, beliau ya, Al-Adimul Masal, yang wujudnya sangat unik. Wujudnya sangat unik, wujudnya dan uniknya itu dicari. Nah, itulah Al-Aziz. Nama ini, apabila nama ini masuk ke dalam kalbu seseorang, maka kalbu orang ini itu tidak akan lagi bergantung kepada selain
Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika nama ini dakhalat ilal qalb, nama ini nurnya masuk ke dalam kalbu, maka seseorang yang mendapatkan kalbu ini, mendapatkan nama ini, dia kalbunya akan menjadi tahan banting. Kalau kalbunya ini bersinar dengan nama itu, lalu sinarnya memberikan efek kepada akalnya, maka cara berpikir orang ini akan unik. Jika orang itu punya keahliannya akan menjadi unik. Jadi kenapa banyak di dunia ini orang bisa bertukang, tapi yang bisa menjadi arsitek yang menarik, yang dicari itu tidak banyak. Itu karena nama Allah Al-Aziz masuk ke dalam diri. Banyak di dunia ini, di Indonesia khususnya, orang yang belajar agama, yang ceramah, tapi ketika ngajar itu berbeda. Jadi sahabat saya, orang Tangsel, orang Jakarta Selatan, itu jalan-jalan rihlah ke Tuban. Sampai di Tuban, itu udah nggak jauh ke Jawa Tengah, ke tempatnya Gus Baha. Si teman saya ini pengen ketemu Gus Baha. Apa kata beliau? Mas, bisa anterin saya ke ini Gus Baha nggak? Si Mas ini sepertinya iri yang positif kali ya, atau iri negatif, kita nggak tahu, terhadap popularitas Gus Baha. Apa kata dia? Oh, yang kayak dia banyak di sini. Gitu. Jadi ngapain ke sono, sini aja, begitu maksud. Ini menunjukkan apa? Jadi kalau emang betul banyak orang kayak Gus Baha di Jawa, tapi kenapa Gus Baha yang menarik? Itu karena Nurul Aziz barangkali masuk ke dalam kolbunya, dia sadari atau tidak. Maka cara penjelasannya lebih unik, dicari orang. Barangkali seperti itu kalau kita mau jelaskan secara praktis ya. Banyak orang bisa menggambar di dunia, tapi seniman yang bisa menggambar dengan menarik itu nggak banyak. Nah, begitulah selanjutnya juga dikembangkan ya. Apabila nama dari Al-Aziz masuk ke dalam kolbu, maka orang itu akan menjadi spesial, menjadi unik dan dicari. Kemudian itu jika kita melihat kepada dunia zahir, bagaimana ke dalam dirinya orang yang mendapatkan cahaya Aziz tadi? Orang ini kalau sudah kedapatan Nurul Aziz, maka kalbunya hanya tunduk kepada Allah. Dia tidak akan pernah mengangkat hajatnya kecuali hanya kepada Allah SWT. Dia tidak akan ngadu ke makhluk, ya. Dia tidak akan bersandar ke makhluk dan lain sebagainya. Nah, itulah orang yang dapat Nurul Aziz. Dan Imam Abul Abbas Al-Mursi, ya, ini sesuai dengan kata-kata beliau. Apa kata? Wallahi ma ra'aitul izza illa birafil himmati anil makhlukin. Jadi Imam Zarruq menukil kalam Imam Al-Mursi. Mursi ini gurunya Ibnu Athaillah. Apa kata beliau? Aku tidak melihat ada orang yang mendapatkan izzah, ya, izzah dalam dirinya, keperkasaan, keunikan dalam dirinya, illa kecuali birafil himmati anil makhlukin. Dia tidak lagi mengadukan himmahnya, kebutuhannya, keperluannya kepada makhluk, tapi dia selalu mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nama ini jika kita amalkan, Bapak Ibu, amalkan setiap hari, ya Allah ya Aziz, ya Allah ya Aziz. Nanti kita akan ya, walaupun kita sayang cinta kepada anak, tapi rasa kita membutuhkan mereka itu akan hilang nanti. Nah, justru mereka nanti yang butuh Bapak Ibu, ya. Karena si kolbu ini sudah nggak bergantung ke siapapun,
Maka kolbu begini akan dicari oleh makhluk-makhluk Allah. Saya sering memberikan contoh kenapa para pejabat itu sering datang ke kiai-kiai di pelosok. Kiai-kiai yang bahkan dia sebenarnya tidak menerima bantuan dari pemerintah. Tapi kok orang-orang pemerintahan sering datang kepada mereka. Nah, itu rahasianya di mana? Rahasianya adalah mereka tidak pernah menggantungkan hatinya kepada makhluk siapapun. Bapak Ibu, dulu ini adalah salah satu rahasia dari senjata batinnya tentara-tentara Islam ketika berperang. Jadi mereka itu supaya musuh itu bergetar, musuh itu takut melihatnya, dan bisa mengalahkan musuh secara batin sebelum berperang secara fisik. Mereka membaca doa ini ya, berkali-kali di depan musuhnya. Imam Surawardi itu mengajarkan ke murid-muridnya supaya membacanya sab'ina marrah, ya, 70 kali sebelum ketika berhadapan dengan musuh-musuh. Jadi jangan dikira Asmaul Husna itu tidak ada efeknya dalam kehidupan, dalam bahkan perperangan. Itu ada. Ya, ini salah satu nama yang merupakan silahul mu'min, ya, menjadi senjata orang beriman pada sisi batin mereka. Nah, maka Bapak Ibu, bagaimana cara kita menjadi Abdul Aziz, hamba Allah yang aziz? Maka caranya adalah membuang rasa keterkaitan dengan makhluk. Nah, ini kan puasa itu caranya membuang keterkaitan kita dengan makhluk, dengan makan, dengan minum. Makan minum itu kan boleh disebut kita butuh makan, minum untuk bertahan hidup. Bahkan keberlangsungan nasab, ya, turunan itu dengan cara melakukan jima. Itu pun dilarang dalam keadaan berpuasa. Untuk apa? Supaya muncul pribadi-pribadi yang masuk Nurul Aziz ke dalam dirinya. Nah, jadi ketika kita berlatih nih, kalau sudah berlatih ngurangin makan, minum, maka sekarang coba latihkan diri supaya tidak bergantung pada siapapun. Nah, hatinya, ya. Zahirnya kita makhluk sosial, kita butuh ketemu dengan orang ini, orang itu, dalam bekerja pasti terlibat siapapun. Jadi kembali kepada makna yang tadi, ya. Jadi siapapun yang mendapatkan Nurul Izzah, Nurul Aziz dalam dirinya, maka qalbunya akan takluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu, dia tidak akan mengangkat hajatnya kepada selain Allah, dan di saat itu juga dia menjadi makhluk paling merdeka. Jadi apa faedah kita memahami nama ini? Memahami nama ini membuat kita menjadi makhluk yang paling merdeka dalam dunia. Ya. Baik. Nama yang kedua yaitu Al-Jabbar. Al-Jabbar ini secara bahasa alladzi talafal amru inda ikhtilalihi, atau inqazul hukmi qahran 'alal ibad. Kalau bahasa sederhananya, yang bisa merubah sesuatu secara secara drastis. Kalau Al-Jabbar itu sudah menyentuh sesuatu, maka dia akan berubah. Nah, itu Jabbar. Tapi dalam terjemahan biasa saya nggak inget ya. Biasanya di kementerian itu terjemahannya apa sih? Maha memaksa atau apa ya? Nah, kalau kita menerjemahkannya dalam kajian Syarah Asmaul Husna, yang maha merubah dan perubahannya cepat. Yang maha mempengaruhi dan pengaruhnya drastis. Nah, itu yang disebut dengan Jabbar. Nah, Al-Jabbar ini kalau masuk nurnya ke dalam diri seorang guru, maka guru ini akan mampu merubah kebodohan murid dalam waktu sekejap menjadi kepintaran, ya, kecerdasan. Nah, itu berarti si gurunya dapat percikan nama-nama Allah Al-Jabbar. Kalau nama ini masuk kepada seorang pejabat, maka apapun urusan kenegaraan itu beres sama dia. Ya. Masuk pada politisi, kalau dia muncul, maka persoalan membuat pengaruh di partai itu selesai.
jika di rumah Nurul Jabbar masuk ke dalam diri orang tua, maka jika sosok dia datang pulang ke rumah, nanti akan merubah suasana menjadi apa yang dia mau. Maunya rame, rame. Maunya diam, jadi diam. Nah, ini Nurul Jabbar. Maka apabila seseorang yang di kolbunya masuk Al-Jabbar, dia nggak akan bisa juga melawan perubahan itu dalam dirinya. Banyak sekali beberapa kawan kita belajar zikir, di saat berzikir itu badannya tiba-tiba bergetar, tiba-tiba nangis. Padahal dia bukan orang yang suka nangis, dia bukan orang yang lemah. Kenapa itu muncul? Karena Allah mempunyai cahaya Al-Jabbar yang dia kemudian pancarkan ke dalam kalbu seorang hambanya. Nah, jika nur itu sudah masuk ke dalam kalbu, kita nggak akan terganggu lagi dengan tetangga yang rese, nggak akan terganggu lagi. Tetangga ini kan ada yang offline, ada online. Yang ramai itu sekarang yang online ini. Nggak akan tersinggung jika orang mengata-ngatai kita, insya Allah. Kalau Nurul Jabbar ini sudah masuk dalam kalbu, nggak akan takut kepada raja-raja dunia. Raja dunia ini jangan dibayangkan cuma pejabat. Raja dunia itu orang berduit. Kalau pada ustadz tuh dia ngelihat jamaah yang kaya gitu, dia nggak akan, hatinya nggak nyantol ke situ. Hatinya nyantol kepada Allah yang maha kaya, bukan kepada ustadz yang kaya itu. Nah, kalau orang yang bekerja, dia betul menghormati bosnya, tapi di Putus lagi Ustaz, hilang lagi suaranya. Mendapat Nurul Jabbar, karena perubahan di tangannya akan menjadi drastis, maka orang-orangnya akan disegani. Kita doakan para ulama kita, guru-guru kita, para pemimpin di negeri kita, baik semua negeri di kalangan semua negeri-negeri Islam, mempunyai cahaya ini di kalbunya, sehingga dia bisa merubah dan mereformasi negerinya masing-masing, mengislah, memperbaiki negerinya masing-masing dengan perubahan yang dahsyat. Ya. Lalu bagaimana cara kita mendekatkan diri dengan nama Allah Al-Jabbar? Karena Allah ini jika ingin merubah sesuatu, dia akan berubah secepat mungkin. Nabi SAW berdoa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ini adalah salah satu cara mendekatkan diri dengan nama Al-Jabbar. Loh Ustaz, kan nggak ada kata Jabbarnya itu. Iya, tapi yang muqallibal qulub, membolak-balik hati, itu tidak dapat membolak-balik hati kecuali dengan nama Al-Jabbar. Kenapa Bapak Ibu punya anak misalnya, atau punya saudara, punya teman, itu kita nggak bisa merubah dia. Karena yang merubah kalbu seseorang kan bukan manusia. Yang merubah cuma Allah. Dia aja nggak bisa merubah kalbunya. Si manusia itu hanya bisa menahan nafsiyahnya, gejolak jiwanya, tapi untuk merubah kalbu itu cuma Allah. Itu sebabnya perubahan-perubahan minat hati itu tidak boleh menjadi pokok pikiran kita atau menjadi standar keimanan. Dulu bisa aja kita senang seseorang, sekarang nggak senang. Atau kita benci seseorang, nanti sekarang jadi senang. Itu bisa terjadi. Jadi jangan siksa hati kita untuk tetap kepada pilihan-pilihan nafsu. Nafsu itu maunya ini itu. Kalbu enggak. Kalau kalbu itu sudah melihat sesuatu yang menyentuhnya, dia tidak akan ada yang bisa merubah paradigmanya. Nah. Maka beliau Imam Az-Zarruq mengatakan bahwa kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan nama Al-Jabbar, maka hendaklah bijabril qulub, hendaklah kemudian mencoba menata hati dengan detail, dengan disiplin, wa tarki ma siwal mahbub wal matlub, lalu meninggalkan kekasih yang palsu. Maksudnya dalam hati itu sesuatu yang kita cintai, kita harap-harapkan, ya mohon maaf, termasuk
hati bergantung kepada pasangan itu udah nggak boleh dalam bab ini. Bergantung berharap-harap kepada anak itu nggak boleh dalam bab ini ya. Kalau secara psikis ya sih boleh-boleh aja, secara manusiawi boleh. Tapi jika nama Al-Aziz, nama Al-Jabbar sudah bersinar dalam kalbu, maka sangat sulit kita bisa percaya ada orang sudah dapat nama ini, tapi dia masih galau urusan anaknya. Ya, masih galau urusan pekerjaannya. Dia jalannya aja, kerja aja. Punya anak ya ada kadang baik, kadang buruk, kadang cekcok, kadang begitu biasa. Ya. Nah, orang kalau biasa baca nama Al-Jabbar, Bapak Ibu, di zaman-zaman dulu ulama kita kan dulu nggak punya pistol. Nggak semua ulama juga dulu mampu main pedang, main panah. Maka mereka nyimpen nama ini di hatinya. Mau safar, mau tinggal di mana, itu mereka mengamalkan ini. Jika mereka mengamalkan ini sering, membaca Asmaul Husna, Al-Jabbar, Al-Aziz, maka apa yang terjadi? Itu musuh aja segan sama dia. Jadi kita misalnya ketemu ada kiai, ada teman, orang nggak ada apa-apa, tapi sangat sederhana, tapi kok bikin kita segan sama dia. Barangkali dia dapat Nurul Jabbar. Bapak Ibu, tapi jangan berharap yang sisi dunia. Al-Aziz supaya dicari orang sedunia, repot ya. Al-Jabbar supaya disegani orang di dunia, repot. Nanti jadi kesepian. Orang yang paling sepi di dunia ini yang nggak punya teman ngobrol yang setara. Atau minimal ya satu strata di bawah dia. Jadi gimana? Nama-nama ini supaya kita disegani di langit. Disegani nama kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebenarnya tujuan. Ya. Jadi kalau di luar sana ada orang yang belajar Asmaul Husna supaya sakti, kita bukan pengen sakti itu. Kita pengen supaya Allah menyebut-nyebut nama kita di majelis para malaikat yang ada di langit, supaya nama kita harum di sisi Allah dan di sisi makhluk-makhluk yang mulia dan suci. Putus lagi Ustaz. Ya, kira-kira gitu Pak Mas. Putus-putus ya. Saya rasa cukup Pak Mas. Baik. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau klarifikasi dengan Ustaz untuk dua asma Allah ini, Al-Aziz dan Al-Jabbar. Ini tadi Ustaz menyampaikan Al-Jabbar itu sama dengan untuk menyelesaikan masalah gitu Ustaz ya, problem solving gitu. Jadi memudahkan kita menyelesaikan masalah kalau ada masalah begitu Ustaz ya. Iya betul Pak. Salah satu maknanya yang merubah dan perubahannya cepat. Itu Jabbar. Ya, yang mempengaruhi sesuatu dan pengaruhnya dahsyat. Itulah Al-Jabbar. Kalau mengajar di tangan dia, suatu penjelasan yang rumit jadi mudah. Itu Jabbar. Jika seorang insinyur, mungkin seperti Pak Mas, kalau insinyur yang lain bingung, Pak Mas nggak bingung. Beres sama Pak Mas. Nah, itu berarti dapat Nurul Jabbar. Kalau dokter, yang dokter lain bingung nih. Tapi di tangan Pak Dokter Sanusi beres nih misalnya. Nah, berarti dapat Nurul Jabbar itu. Dan itu nggak dibuat-buat Pak, itu gerak hati. Gerak hati dan itu sangat natural, tidak bisa dibuat-buat. Lain kan dengan orang yang kata anak muda sekarang sotoy gitu, sok tahu, gaya gitu, mau show up. Beda, itu nekat namanya. Kalau ini betul-betul mantap. Dia tidak dibuat-buat, dia natural, tapi dengan adanya dia, semua selesai. Maka orang-orang yang punya karakter ini ditunggu kehadirannya. Cuma bikin shock orang-orang yang tidak suka tipe-tipe revolusi,
Jadi karakternya karakter evolusi. Ya, itu susah itu ketemu orang Jabar ini. Nah, jadi bagi mereka ketemu orang-orang seperti ini bisa jadi ancaman. Kalau bahasa di pemerintahan itu apa? Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Nah, itu salah satunya karakternya itu. Kalau dalam aslinya, siapa yang dapat Al-Jabbar? Putus lagi, Ustaz. Kayaknya sinyalnya nih. Nanti di pada mahsyar. Nabi Ustaz, Muhammad Ustaz, bisa diulangin Ustaz, itu putus panjang tadi yang Ustaz bilangin nggak tahu. Ya. Bisa diulangin yang barusan putus. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memancarkan dalam dirinya Nurul Jabbar, cahaya Al-Jabbar. Maka nanti di akhirat, di saat semua makhluk butuh sesuatu yang cepat merubah, semuanya kemudian mendatangi Nabi Adam. Nabi Adam bilang ke Nabi Nuh aja, Nabi Nuh bilang ke Nabi Ibrahim aja, Nabi Ibrahim bilang ke Nabi Musa, Nabi Musa bilang ke Nabi Muhammad. Di tangan Nabi Muhammad itu semuanya selesai. Maka Nabi Muhammad adalah Abdul Jabbar, hamba yang paling jabbar, hamba yang paling bisa menjelaskan bagaimana jabbarnya. Nah, itulah Jabbar yang paling positif. Yang nggak negatif itu ada lagi namanya Jababirah, mulkan Jabbar. Jadi kalau itu seorang raja, rajanya jadi diktator, penguasa diktator. Dan kita sebenarnya sudah melewati masa-masa itu dengan masa-masa kerajaan. Masa kerajaan adalah masa-masa diktator, lalu diambang alam demokrasi, masih ada sisa diktator itu. Lalu di Indonesia misalnya ada diktator masa Soeharto, ya, diktator masa Soekarno, walaupun tujuannya baik, diktator di Turki dengan adanya Kemal. Yang masih tersisa sekarang kan di Saudi ini masih ada diktatorisme, bahkan didukung dengan monarki. Sekarang persejarah politik manusia, kekuasaan manusia sedang bergerak ke arah yang tidak diktator itu. Siapa nanti yang akan menyempurnakannya? Nah, itu hanya imam di akhir zaman yang disebut Al-Imam Al-Mahdi. Ya, jadi itu nggak akan mungkin bisa kita capai sekarang. Jadi Bapak Ibu, jangan terlalu berangan-angan di masa-masa tahun-tahun ini, tahun-tahun ke depan, itu muncul pemimpin yang betul-betul mengayomi semua, itu akan ketemu. Ya. Kenapa? Karena itu bukan miliknya, itu hanya milik imam akhir zaman. Jadi jangan berlebihan juga dalam berharap sesuatu, nanti jadi panjang angan-angan, tulul amat. Kira-kira gitu Pak Mas. Baik Ustaz. Silakan Bapak Ibu di unmute yang mau bertanya. Saya pengen tanya dong. Ya Umi. Ustaz. Silakan Umi. Ustaz ini Umi udah lama banget ini nggak nongol. Udah lama nggak nongol. Bu Sugiat. Ya Ustaz. Tadi Ustaz menyebutkan jangan anggap remeh ini Asmaul Husna itu. Apakah maksudnya begini Ustaz? Misalnya saya merasa ini sekarang ini negara kayak entah berantah gitu. Lalu saya pengen berdoa supaya segera berubah situasi. Saya banyak membaca atau umat banyak membaca Al-Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Begitu? Bisa Ustaz? Iya, betul Umi. Jadi tugas kita itu hanya mengadu kepada Allah yang Maha Jabbar. Mengadukan masalah kita kepada Allah, bukan ngomel-ngomel di sosmed, bukan ngomel-ngomel di Facebook, bukan ngomel-ngomel di WA, itu nggak ada manfaatnya. Ya, jadi yang saya lihat hari ini orang-orang melupakan wiridnya, zikir doanya, mengadu kepada Allah yang Maha Jabbar, tapi malah sibuk mengata-ngatai, sibuk ngeluh-ngeluh, itu nggak akan mengobati hati. Yang ada adalah, ya Allah,
jika memang pemimpin sekarang belum bisa diganti dengan yang baik, maka tolong pancarkan Nurul Jabbar dalam dirinya. Bisa nggak doa begitu? Atau malah kita tambah benci sama dia, itu nggak benar. Nurul Jabbar, Nurul Aziz, jika masuk ke dalam kalbu, kita nggak akan berharap ke siapa-siapa. Nggak perlu berharap kepada pemimpin siapapun. Berharaplah hanya kepada Allah. Kalau berharap kepada Allah, nanti Allah akan mudahkan harapan itu lewat siapa aja. Jadi melihat, sebenarnya kejadian itu bukan hanya di negeri kita. Ya, semua negeri hari ini, semua negeri orang-orang Islam, itu mengalami krisis seperti yang kita lihat. Mungkin lebih parah. Nah, kita ini beritanya yang berlebih. Padahal kenyataannya ada yang jauh lebih parah dari kita, tapi mereka menyembunyikan beritanya, kayak zaman-zaman Soeharto dulu. Sekarang itu kenapa banyak orang-orang mengeluh, padahal dia makan lebih enak dari zaman Soeharto. Orang itu sekarang lebih nyaman hidup sebenarnya, padahal di zaman daripada zaman Soeharto jauh. Tapi karena berita setiap hari orang membisikkan, menunjukkan kepadanya lewat WA-nya, lewat TV-TV, lewat berita. Oh, sekarang ini begini loh, sekarang ini susah loh. Akhirnya kata-kata susah itu muncul dalam kamus-kamus pikirannya. Nah, kalau nama Al-Aziz dan Al-Jabbar ini masuk ke dalam kalbu, kita nggak akan menghiraukan berita-berita itu. Kita hanya mengadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mengutuk-ngutuk, bukan ngata-ngatain, bukan mengumpat. Begitu kira-kira. Silakan kita angkat doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Ustaz. Yang lain ini kayaknya Pak Sanusi yang udah bergerak-bergerak nih saya lihat. Silakan Pak Dr. Sanusi. Atau Pak Daroni? Oh, Pak Daroni duluan. Silakan Pak Daroni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Daroni, silakan. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz, terima kasih teman-teman. Maaf Ustadz, sebagai pembanding atau pelengkap, saya mendengarkan dari Kiai Bakhis. Iya, beliau mengatakan bahwasanya Al-Jabbar itu adalah Sang Maha Pemaksa. Tidak ada yang bisa memaksakan kehendaknya kecuali seizin atau sesuai dengan kehendak beliau. Jadi sesuai dengan kehendak Allah. Tidak ada yang bisa memaksakan kehendaknya kecuali itu sesuai dengan kehendak Allah. Ila ma yasha. Beliau memberikan contoh-contoh pada zaman Fir'aun misalnya. Itu Fir'aun memaksakan akan membunuh, dia bermimpi akan ditumbangkan oleh anak yang lahir. Maka dibunuhlah semua anak yang lahir. Tapi Allah berkehendak lain, maka betul-betul Musa hidup dan menjatuhkan kerajaan. Contoh yang lain lagi adalah pada zaman Nabi itu ada Yasir zaman istrinya itu yang kemudian dibunuh, digoreng atau oleh orang Quraisy. Tidak bisa, ya tetap dia dikehendaki untuk mengubah imannya, tapi tidak mengubah imannya, tetap Islam. Bilal juga begitu, dipaksa untuk tapi tidak sesuai dengan kehendak Allah, nggak bisa. Jadi saya kira Ustaz, tapi Ustaz sesuai dengan Mbak Umi tadi, kita optimis, nggak bisa maunya apapun maka Allah, tidak bisa mereka makar atau berbuat sekehendaknya kecuali kalau Allah berkehendak yang sesuai dengan kehendak mereka. Dan saya kira Allah itu berkehendak yang bagus-bagus untuk kita. Jadi kita optimis jadinya Ustaz, nggak usah risau, nggak usah bingung seperti Ustaz tadi itu, nggak usah ngomel-ngomel, nggak usah macam-macam. Pokoknya pasrah pada Allah, insya Allah Allah akan berbuat sesuai dengan kehendaknya yang baik. Terima kasih Ustaz. Apakah betul begitu Ustaz? Kalau Pak Daroni udah betul. Ya. Tadi saya mengatakan bahwa dalam artian populer di terjemahan Kementerian Agama memang betul yang Maha Memaksa. Tapi kalau kita sebut Allah Maha Memaksa, itu bahasanya bagi saya kurang tepat aja, kurang elok. Maka saya menggunakan istilah lain. Masa Allah maksa-maksa gitu. Tapi itu sebenarnya kekurangan bahasa kita dalam menerjemahkan bahasa Arab. Nah, itulah bahasa yang muncul. Karena itu populer, Kiai Bakhit memilih itu barangkali ya. Nah, saya menggunakan istilah yang lain yang tadi saya sudah jelaskan.
Intinya sama sebenarnya. Intinya jika Allah sudah turun tangan dalam tanda kutip, itu beres persoalan gitu. Dan tadi lebih praktis saya jelaskan, Jabar ini jika sudah percaya di kalbu seseorang, apapun yang dia pegang itu selesai soalan. Perubahan akan terjadi cepat. Jadi kata Jabar kalau diartikan cuma maha memaksa, orang-orang membayangkan memaksa itu biasanya buruk-buruk. Padahal kata Jabar ini itu bisa baik, bisa buruk. Baik buruk ini kan versi manusia. Kalau di sisi Allah kan baik semua. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf ini karena kadang sesuatu yang baik menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Banyak sekali yang buruk menurut kita, tapi menurut Allah itu baik. Apapun kejadian di negeri ini, di negeri manapun, sebenarnya kalau hati ini sudah bisa memahami Allah itu siapa dan bagaimana, kita akan selalu memahami Allah itu maha baik. Bahkan corona hari ini tuh, walaupun zahirnya buruk, itu di sisi Allah sebenarnya baik bagi rohani seorang hamba. Kalau nggak ada corona begini, ini orang kaya akan tambah sombong dengan kayanya. Raja-raja, pemerintah itu akan tambah sombong dengan kekuasaannya. Ya, orang-orang yang sehat akan tambah lupa diri dengan kesehatannya. Bisa begitu. Dan banyak hal lain, sangat banyak hal lain. Nah, maka corona itu semuanya ada dengan izin Allah, dan situ tersisipilah ya, nyempil kira-kira begitu. Allah itu menitipkan ada Nurul Jabbar dalam peristiwa corona yang sudah terjadi setahun ini. Perubahan terjadi luar biasa di hidup kita. Coba lihat kita hari ini, semua gaya hidup berubah, cara ngaji berubah, dan semua ini kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar, itu nggak mungkin ya. Jadi bagi saya perubahan yang kita lihat hari ini itu semuanya adalah Al-Jabbar. Siapa yang bayangin dulu Bapak Ibu ngaji jarak jauh tapi bisa ngumpul begini? Iya. Nggak ada. Siapa yang bayangin dulu kalau kerja itu harus berangkat pagi pulang sore? Enggak, sekarang bisa WFH. Dan sangat-sangat banyak, luar biasa. Pak Mas bisa hafal Asmaul Husna lewat Zoom ya. Zoom. Siapa yang bayangin dulu? Ini yang disebut Jabbar. Jadi Jabbar itu umum sekali, tidak hanya dalam persoalan politik, tapi dalam segala hal. Tadi saya contohkan guru, kalau guru itu ngajar, perubahan di murid selesai cepat. Murid itu kalau ketemu guru yang Jabbar itu biasanya akan cepat berubah, perubahan-perubahannya ini. Jadi kita kalau ada di antara kita yang menjadi guru, terus nggak bisa merubah seorang murid, mungkin kita nggak diizinkan memancarkan nama itu kepada dia. Karena kalau Allah izinkan itu anak berubah. Barangkali begitu ya, wallahu a'lam. Jadi guru itu harus sering-sering zikirnya Al-Jabbar kan Ustaz? Harus Pak, harus. Ya minimal Asmaul Husna semua lah. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ya silakan Bu Evi, di-unmute dulu tapi. Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz satu, apa bedanya hati dan kolbu? Terus yang kemudian tadi ketika jiwa kita masuk Nurul Aziz, salah satunya adalah kolbunya tahan banting. Itu macam apa ya Ustadz? Maksud saya seperti apa gitu yang dibilang kolbu yang tahan banting Ustadz? Iya. Ya, mati. Mati lagi. Mati Ustadz. Ya, ditunggu sebentar. Biasanya sinyalnya kayaknya. Kolbu itu bahasa Arab bisa berarti jantung. Bisa berarti hati secara ruhani. Jadi kita itu, diri kita ada dua sisi zahir, sisi batin. Sisi zahir kita itu ada jantung, ada liver. Liver ini kita terjemahin hati dalam, mungkin Pak Dr. Sanusi lebih paham ya. Tapi hati dalam bahasa agama
itu bukan jantung, bukan liver, tapi spirit atau boleh disebut sentral yang ada dalam diri manusia. Ini yang disebut dengan hati. Nah, itulah yang dimaksud dengan kolbu dalam bahasa Arab. Tapi kalau hati dalam ilmu biologi itu liver, kalau kolbu dalam ilmu biologi itu artinya jantung. Nah, bukan itu yang kita maksud. Yang kita maksud adalah keruhaniannya. Kolbu itu dia tempat Allah memandang. Jadi Allah memandang itu kepada dalam kolbu. Kalau hati secara fisik ya enggak, Allah nggak pandang ke situ. Kolbu, jantung secara fisik Allah nggak pandang itu. Yang Allah pandang itu adalah hati manusia. Itu yang kita sebut ya kolbu aja kali ya, paling tepat. Kolbu atau hati lah bahasa Indonesia. Lalu bagaimana dengan hati kalau sudah masuk Nurul Aziz, dia tahan banting? Orang yang sudah dapat Nurul Aziz, itu dia tidak akan berharap kepada siapapun, tapi dia hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak akan bergantung kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang ini sudah siap kecewa dengan makhluk, tapi dia tidak akan pernah kecewa kepada Allah. Dia akan, mungkin kalau sama makhluk dia akan tersinggung, tapi kalau udah masuk Nurul Aziz, dia biasa aja. Tahan banting, kuat. Jadi hatinya jadi kuat, nggak akan bergantung ke siapa aja. Itu maksud Wallahu a'lam. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Baik. Bapak Ibu ada lagi? Oh, Pak Sanusi silakan Pak. Di-unmute dulu Pak Sanusi. Mic-nya dihidupkan Pak. Karena Mbak Tita. Ya, udah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Nusin. Untuk merasakan Ad-Jabar ini Pak Ustadz, saya membayangkan tadi dua contoh. Dokter atau insinyur yang paham di bidangnya. Itu kan mempunyai background, kalau dia dokter, background banyak yang cari ilmunya, banyak prakteknya, banyak apanya, maka pahamlah dia. Kemudian tentang corona, kalaulah corona ini dikasih Allah pada zaman tidak modern, tidak ada sistem komunikasi yang demikian canggih, tidak ada hubungan yang mudah dan sebagainya, barangkali habislah umat manusia ini. Ya, jadi betul. Begitulah sifat Allah itu, begitu banyak ilmunya, begitu banyak pengetahuannya, keterampilannya dan semuanya, memang mesti jabar dia. Jadi bagaimana supaya kita ini juga barangkali sedikit merasakan kejabaran Allah itu dalam kalbu kita. Bagaimana gitu Pak Ustaz? Iya. Wah, nampaknya nama Al-Jabbar udah masuk ke dalam hatinya Pak Dr. Sanusi itu. Ya, ketika nama Al-Jabbar itu hendak dicoba dirasakan, nah ini ada yang versi jalur riyadhah namanya. Jalur riyadhah ini ahli zikir, dibaca sekian kali gitu ya. Ada yang versi jalur kehidupan seperti yang Pak Dr. Sanusi ceritakan tadi ya. Corona kok jadi zaman sekarang. Dokter karena dia sudah dia profesional, dia jujur, dia kemudian dia mau melatih keahliannya. Ulama juga begitu, maka si dokternya dicari orang. Kalau si pemimpin ini, misalnya kalau memimpin satu komunitas, satu perusahaan, satu apapun lah itu kemudian membuat perubahan yang dahsyat. Dan biasanya selalu ada yang tidak senang. Cuma orang yang tidak senang ini nanti ikut akan menikmatinya. Ini bedanya kalau orang dapat Nurul Jabbar dalam dirinya. Nah, orang nggak senang nih, tapi ikut menikmati. Yang nggak senang ini, tetap aja kawar-kawar, ngeritik, tapi dia nggak sadar, dia sedang menikmati hasil dari jabarnya orang.
Dan hari ini dan kita semuanya sudah menikmati. Dulu mungkin Bapak Ibu ingat masa kecil malas belajar, malas nulis. Lalu diberi hukuman, dimarahi oleh seorang guru sehingga membuat kita bisa menulis. Maka si guru ini dalam dirinya ada nurul jabbar sebenarnya. Karena kemarahan jabariyah dia, jababirah dia, membuat kita berubah. Kita kesel juga sama dia, tapi sebenarnya kita ini sudah menikmati kemarahannya. Gitu. Itulah dahsyatnya. Menikmati kemarahan guru. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu nggak ada yang buruk darinya, semuanya baik. Tergantung orang itu mau memahami ini dengan sebaik-baiknya. Maka walaupun Nabi mengabarkan nanti setiap masa akan tidaklah datang suatu masa kecuali masa itu lebih buruk. Lebih buruk apa? Buruk persepsi orang tentang Allah. Dunia itu tambah tinggi peradaban, fasilitas tambah mudah, tapi keluhan itu tambah tinggi. Saya masih ingat saya bertanya ke orang aki-aki tua waktu saya masih remaja, kakek gitu ya, Mbah, kalau kalau dipikirkan zaman sebelum kemerdekaan dengan sekarang, Bapak pilih mana? Mbah pilih mana? Dia agak lama tuh jawabnya. Kata beliau, untuk fasilitas, untuk makan, itu enak sekarang. Tapi kalau untuk suasana hati, suasana pikiran, itu kami memilih zaman dulu. Dulu orang nggak banyak ngeluh. Dulu orang, walaupun dijajah itu nggak ngeluh. Dulu orang-orang nggak banyak ngata-ngatai. Orang itu ya hidup begitu aja. Sekarang hidup walaupun udah enak, tapi karena ngeluh, jadinya seperti sekarang. Ya, enaknya pun nggak enak. Jadi Bapak Ibu, cobalah tinggalkan sekarang dunia sosmed itu dikurangi. Masa seumur gini masih posting-posting yang nggak benar, ya, posting-posting yang tidak baik untuk kolbu, walaupun beritanya sahih. Coba dikurangi itu. Nah, nanti Al-Aziz dan Al-Jabbar ini akan menyinari kolbu kita. Nah, banyak-banyak baca setiap pagi sore, baca Asmaul Husna. Dan nggak usah cepat-cepat baca Asmaul Husna itu, dinikmati, baca namanya, pahami maknanya. Ya, wallahu a'lam. Ya. Baik. Masih ada Bapak Ibu? Silakan Pak Zen. Nah, nggak mau ketinggalan udah. Pak. Penutup aja Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Makin kita dalami Asmaul Husna, ini kan sudah ke 9-10 ya Ustadz ya? Iya, betul. Itu kan makin semuanya itu luar biasa. Tapi yang namanya manusia kan kepinginnya ya kalau bisa semuanya gitu kan. Tapi yang paling cocok, katakanlah saat ini kondisi hidup, kondisi hati, kondisi situasi keluarga, ini pas yang Al-Aziz dan Al-Jabbar tadi. Nah, apakah kita fokus pada dua ini, yang lain ya bukan dilupakan, tapi tidak dikirkan, atau bagaimana? Apa nanti seminggu sekali lah, mulai 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Tapi yang sering sehari-hari ini kita fokus karena, maaf ya, apa istilahnya itu, di dalam kolbu itu paling cocok, paling pas saat ini adalah Al-Aziz dan Al-Jabbar. Bagaimana Ustaz? Iya, ya, boleh Pak. Jadi sahabat Nabi ada yang suka sekali baca Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas. Ya. Lalu ditanya sama Nabi, kenapa kamu baca itu? Lewat seseorang ya, dia mengatakan di dalamnya ada nama Allah, ada sifat Allah, aku suka membaca namanya. Jadi dan dengan dalil ini Imam Nawawi mengatakan boleh kita memilih satu ayat, satu surat. Nah, kalau versi kita kajian hari ini, satu nama Allah atau dua nama Allah lalu kita wiridkan, kita zikirkan. Nah, dizikirkannya itu biasanya pagi 70 kali, sore 70 kali, gitu. Ditambah dengan ya Allah, ya Aziz, ya Jabbar. Insya Allah dengan pemahaman yang tadi, insya Allah akan lebih baik, insya Allah. Nah, mungkin dimulai 7 hari, itu bagus, Pak. Pagi sore 70 selama 7 hari ya. 7 hari, nanti ganti lagi nama yang mana.
Kalau saya biasanya saya ngamalin satu nama itu 40 hari biasanya. Dan Satu nama saja 40 hari, Ustaz. Biasanya ya dipakai semua atau satu-satu gitu, biasanya 40 hari. Karena zamannya sekarang begini, ya Bapak boleh pilih salah satunya atau dua, itu bisa. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.